Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Winnie Fatimah Darmawan, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Az-Zahra Tasikmalaya, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Tahap dan Aspek Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini. Baik, langsung saja pada materi. Yang pertama ada tahap linguistik, tata bahasa, prasekolah, dan tata bahasa menjelang dewasa. Linguistik yaitu yang terdiri dari tahap 1 holoprastik yang berumur 1 tahun, anak mulai mempunyai pembendaharaan kata, dan tahap 2 fase yaitu anak yang berumur 1-2 tahun yang mempunyai kosakata lebih kurang dari 5-100 kata. 5-100 kosakata. Pengembangan tata bahasa yaitu anak yang berumur 3-5 tahun atau prasekolah, di mana tahap ini anak sudah bisa membuat sebuah kalimat. Tata bahasa menjelang dewasa yaitu anak yang berumur 6-8 tahun, di mana tahap ini anak sudah mampu menggabungkan kalimat sederhana dan kompleks. Kemudian ada pengertian fonologi. Fonologi adalah kumpulan bunyi-bunyi fonem yang banyak dalam suatu bahasa, termasuk di dalamnya aturan menggabungkannya ke dalam kata-kata. Perkembangan fonologi melalui proses yang panjang dari dekade bahasa. Sebagian besar pembinaan morfologi anak akan bergantung pada kemampuannya menerima dan mengeluarkan unit fonologi. Kemudian ada perkembangan sintaksis, semantik, dan pragmatis. Perkembangan sintaksis terlihat pada awal anak kira-kira usia 18 bulan, walaupun pada beberapa anak terlihat pada usia 1 tahun bahkan lebih dari 2 tahun. Dalam bidang sintaksis, anak memulai berbahasa dengan mengucapkan satu kata atau bagian kata. Kata ini bagi anak adalah kata kalimat penuh. Tetapi karena dia belum dapat mengatakan lebih dari satu kata, dia hanya mengambil satu kata dari seluruh kalimat itu. Kemudian ada perkembangan semantik yang berpengaruh pada lingkungan. Karena faktor lingkungan sangat berperan dalam perkembangan semantik, maka pada umur 6-9 tahun, anak telah mengenal orang atau benda yang berada di sekitarnya. Perkembangan pragmatis, komunikasi anak sesungguhnya sudah dimulai sejak dini. Pada usia 2 tahun, anak memasuki tahap sintaksis dengan mampu merangkai kalimat 2 kata, bereaksi terhadap pasangan bicaranya, dan masuk dalam dialog singkat. Dilanjutkan kepada perkembangan berbicara dan menulis. Perkembangan bicara adalah berhubungan dengan fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Aktivitas anak sehari-hari yang dilakukan yaitu mendengarkan bunyi-bunyi bahasa di sekitarnya. Dari hasil mendengarkan bunyi-bunyi itulah yang digunakan anak sebagai awal kegiatan bicara, yaitu dengan menirukan ujaran yang telah didengarnya. Kemudian ada menulis. Menulis merupakan kegiatan penting karena menulis adalah kegiatan berbahasa melalui tulisan. Keterampilan menulis tidak didapat secara instan. Perlu adanya latihan menulis dan bimbingan dalam menulis. Kegiatan menulis sering dilakukan dalam kegiatan sehari-hari untuk memaparkan gagasan, informasi, atau pesan melalui tulisan. Adapun tahap menulis anak usia dini terdiri dari 5 tahapan, yakni 1. Tahap mencoret usia 2,5 tahun sampai 3 tahun, Kemudian 2. Tahap pengulangan secara linier usia 4 tahun. 3. Tahap menulis secara acak usia 4-5 tahun. 4. Tahap menulis
tulisan nama usia 5,5 tahun, kemudian 5, tahap menulis kalimat pendek usia di atas 5 tahun. Sedangkan tahapan kemampuan menulis anak usia dini terdiri dari 5 bagian, yaitu 1. Tahap mencoret usia 2,5 sampai 3 tahun, yaitu saat anak mulai belajar tentang bahasa tulisan dan bagaimana mengajarkan tulisan ini. 2. Tahap pengulangan secara linier usia 4 tahun, yaitu saat anak berpikir bahwa suatu kata pada suatu yang besar dan mempunyai tali yang panjang. 3. Tahap menulis secara acak usia 4-5 tahun, yaitu saat anak dapat mengubah tulisan menjadi kata yang mengandung pesan. 4. Tahap menulis tulisan nama usia 5,5 tahun. Pada fase ini, berbagai kata yang mengandung akhiran yang sama dihadirkan dengan kata tulisan. 5. Tahap menulis kalimat pendek usia di atas 5 tahun, yaitu kalimat yang ditulis anak berupa subjek dan predikat. Lanjut pada bagian membaca dan menyimak. Perkembangan membaca adalah proses perubahan bentuk, lambang, tanda, tulisan menjadi wujud bunyi yang bermakna. Oleh sebab itu, kegiatan membaca ini sangat ditentukan oleh kegiatan fisik dan mental yang menuntut seseorang untuk menginterpretasikan simbol-simbol tulisan dengan aktif dan kritis sebagai pola komunikasi dengan diri sendiri, agar pembaca dapat menemukan makna tulisan dan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kemudian dilanjutkan ada keterampilan menyimak, merupakan keterampilan bahasa yang termasuk dalam bahasa reseptif. Artinya, keterampilan yang harus dikuasai oleh anak sebagai dasar keterampilan berbahasa yang lain. Dalam Permendiknas nomor 58, keterampilan menyimak yang seharusnya sudah dikuasai anak usia 4-5 tahun meliputi menyimak perkataan orang, memahami cerita yang dibacakan, dan menceritakan kembali apa yang pernah ia dengar. Kesimpulannya adalah perkembangan bahasa sebagai salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki anak. Bahasa atau yang biasa disebut language ialah suatu sistem simbol yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Perkembangan bahasa pada anak usia dini sangat penting karena dengan menggunakan bahasa sebagai dasar kemampuan anak akan dapat meningkatkan kemampuan lainnya. Keterampilan berbahasa anak tidak diperoleh secara tiba-tiba atau sekaligus, melainkan secara bertahap dengan adanya beberapa aspek penguasaan anak terhadap sistem bahasa yang dipelajarinya juga berkembang. Bicara merupakan salah satu alat komunikasi yang paling efektif semenjak anak masih bayi. Seringkali menyadari bahwa dengan mempergunakan bahasa tubuh dapat terpenuhi kebutuhannya. Membaca adalah cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang tertulis. Membaca merupakan kegiatan yang memerlukan keseimbangan yang baik, dimulai dengan gerakan mata, penguatan daya pikir, dan kemudian menerima informasi dan mengkaji informasi. Menyimak merupakan proses mendengarkan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk menangkap isi atau pesan serta memahami makna yang terkandung di dalamnya. Mungkin demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.